Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau disebut juga dengan rumus kuadratik. Jika AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2, maka X12 sama dengan minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, di mana B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan D atau diskriminan. Maka persamaan tersebut menjadi minus B tambah kurang akar D per 2A. Berdasarkan nilai diskriminan, persamaan kuadrat memiliki 3 jenis akar-akar. Untuk D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang berbeda. Untuk D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki akar kembar. Untuk D lebih kecil dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki akar. Contoh, tentukan akar-akar dari 1, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Terlebih dahulu diidentifikasi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 7, C sama dengan 3. Maka untuk mempermudah, tentukan terlebih dahulu nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan B-nya 7, 7 kuadrat kurang 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 49 dikurang 24 sama dengan 25. Diskriminannya sama dengan 25, berarti D lebih besar dari 0, berarti persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yang berbeda. Untuk X12 sama dengan minus B tambah kurang akar dari D per 2A sama dengan minus 7 tambah kurang akar D tadi, D-nya 25, berarti akar 25 per 2 kali 2 sama dengan minus 7 tambah kurang 5 per 4. Maka untuk nilai X1 sama dengan minus 7 tambah 5 per 4. Jadi digunakan yang plus, sama dengan negatif 2 per 4 sama dengan negatif setengah. Untuk X2 sama dengan minus 7 kurang 5 per 4. X2 sama dengan negatif 12 per 4, maka X2-nya adalah negatif 3. Maka di sini terlihat X1-nya negatif setengah, X2-nya negatif 3. Jadi akar-akarnya berbeda. Untuk nomor 2, X kuadrat kurang 5X kurang 1 sama dengan 0. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 1. Tentukan terlebih dahulu D-nya, menentukan apakah dia memiliki akar atau tidak. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan minus 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 1 sama dengan 25. Negatif kali negatif jadi positif, berarti tambah 4 sama dengan 29. Untuk X12-nya sama dengan minus B tambah kurang akar D per 2A sama dengan minus B-nya minus 5, berarti minus 5 tambah kurang akar 29 per 2 dikali 1. X12 sama dengan 5 tambah kurang akar 29 adalah 5,39. Ini per 2 sama dengan, berarti untuk X1 nya
sama dengan 5 tambah 5,39 per 2, ini sama dengan 5,2. Untuk X2 sama dengan 5 kurang 5,39 per 2 sama dengan minus 0,2. Jadi akar-akarnya berbeda, X1-nya 5,2, X2-nya minus 0,2. Yang selanjutnya ini kegiatan 3 halaman 77. Ini aplikasi atau penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, di sini disajikan pemecahan masalah. Misalkan panjang tanah itu P meter, kemudian lebar tanah X meter, maka P itu tadi panjangnya 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti X tambah 12 atau 12 tambah X. Maka untuk luas tanah, rumus dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka luas tanah sama dengan panjang kali lebar tanah. Luas tanah 4.320 meter sama dengan 12 tambah X, atau tadi X tambah 12 dikali X, karena lebar tanahnya X. Maka 4.320 12x tambah x kuadrat. Maka ini membentuk persamaan kuadrat menjadi x kuadrat tambah 12x kurang 4.320 sama dengan 0. Dengan cara yang telah dipelajari untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di sini Ibu berikan dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Jadi x kuadrat tambah 12x tambah 6 kuadrat sama dengan 4.320 tambah 6 kuadrat. X tambah 6 dikuadratkan itu merupakan bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat tambah 12x tambah 6 kuadrat. Kemudian 4.320 tambah 6 kuadrat, 6 kuadrat itu 36, dijumlahkan berarti 4.356. Maka x tambah 6 akar dari 4.356. X tambah 6 sama dengan akar dari 4.356 adalah plus minus 66. Maka untuk x yang pertama 66 kurang 6, ini sama dengan 60. Untuk X yang kedua sama dengan negatif 66 kurang 6 berarti negatif 72. Untuk lebar tidak mungkin negatif, berarti tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi untuk lebar tanahnya adalah 60. Maka panjang tanahnya sama dengan X tambah 12 tadi, berarti 60 tambah 12. Maka panjang tanah tersebut adalah 72 meter. Di mana tadi lebarnya 60 meter. Untuk menambah pemahaman Ananda sekalian tentang persamaan kuadrat, di sini Ibu membahas, ayo kita tinjau ulang halaman 81. Nomor 1 diketahui X kuadrat, atau Ibu bacakan soalnya. Persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 kurang 3 dan x2 kurang 3. Jadi yang diketahui x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0, di mana akar-akarnya ini adalah x1 dan x2. Ditanya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 kurang 3 dan x2 kurang 3. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat itu dirumuskan x kuadrat kurang p tambah q dikali x tambah p kali q. Jadi dari persamaan kuadrat yang diketahui, dicari terlebih dahulu rumus, dicari
jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya. Untuk hasil jumlah X1 tambah X2, ini tadi persamaan kuadratnya X2 kurang 5X tambah 6 sama dengan 0, maka X1 tambah X2 minus B per A sama dengan minus 5 per 1, berarti minus 5 per 1 itu adalah positif 5. Untuk X1 kali X2 ini sama dengan C per A, berarti 6 per 1 itu adalah 6. Maka untuk rumus persamaan kuadrat barunya, kita cari P tambah Q. Misalkan X1 kurang 3 itu adalah P, X2 kurang 3 itu adalah Q. Maka P tambah Q sama dengan X1 kurang 3 tambah X2 kurang 3. Sama dengan X1 tambah X2 kurang minus 3 kurang 3 minus 6. X1 tambah X2 tadi hasilnya 5, berarti 5 kurang 6, ini sama dengan negatif 1. Untuk P kali Q, ini sama dengan X1 kurang 3 dikali X2 kurang 3. Sama dengan X1 kali X2 dikurang 3X1 dikurang 3X2 ditambah 9. Sama dengan X1 X2 kurang 3X1 tambah X2 tambah 9. Sama dengan X1 X2 6 kurang 3 dikali X1 tambah X2 5 tambah 9. Sama dengan 3 kali 5 itu minus 3 kali 5 itu 15, berarti 6 kurang 15 tambah 9 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurang 3 dan X2 kurang 3 adalah X kuadrat kurang tadi P tambah Q negatif 1 X tambah P kali Q itu adalah 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah X sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat tambah 7X tambah 3. X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat tambah 7X, konstanta pindahkan ke kanan, 3 berubah menjadi minus. Kemudian koefisien dari B dibagi 2 dipangkat 2 ditambahkan di kedua ruas, berarti 7 per 2 pangkat 2, 7 per 2 pangkat 2 sama dengan minus 3 tambah 7 per 2 pangkat 2. Bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat tambah 7X tambah 7 per 2 dikuadratkan itu adalah X tambah 7 per 2 dikuadratkan sama dengan, untuk 7 per 2 dikuadratkan itu adalah 49 per 4, kemudian minus 3 diubah per 4 berarti minus 12 per 4 tambah 49 per 4. X tambah 7 per 2 dipangkat 2 sama dengan 37 per 4. Maka untuk menghilangkan kuadrat, berarti kedua ruas di akar, X tambah 7 sama dengan akar dari 37 per 4. Akar dari 37 per 4 itu adalah plus minus 3,04. Maka untuk X1 sama dengan 3,04 kurang dikurang 7 per 2 itu 3,5. Berarti 3,04 dikurang 3,5 itu sama dengan negatif 0,46. Untuk X2 ini sama dengan negatif 3,04 dikurang 3,5 sama dengan negatif 6,54. Kemudian nomor 3, dengan cara menggunakan rumus kuadrat 3
detik, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat tambah 7X tambah 3. Terlebih dahulu, tentukan diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 7 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali 3 sama dengan 49 dikurang 12 sama dengan 37. Untuk X12 sama dengan minus D tambah kurang akar D per 2A sama dengan minus 7 tambah akar 37 per 2 dikali 1 sama dengan minus 7 tambah kurang 6,08 per 2. Untuk X1 ini sama dengan negatif 7 tambah 6,08 per 2. Ini sama dengan minus 0,46. Untuk X2 nya sama dengan negatif 7 kurang 6,08 per 2. Ini sama dengan minus 6,54. Jadi sama, antara melengkapi kuadrat sempurna dengan rumus ABC, penyelesaiannya sama. Untuk nomor 4, keliling satu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100 meter. Jika luas taman 400 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Jadi di sini diketahui keliling, keliling 400, kemudian kelilingnya 100, luasnya 400 meter kuadrat. Yang ditanya panjang dan lebar, ini aplikasi dari persamaan kuadrat. Maka untuk rumus keliling itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi misalkan panjang itu P, kemudian lebar itu X, maka keliling sama dengan 2 dikali P tambah X. Berarti ini dibagi 50 sama dengan P tambah X, maka P-nya sama dengan 50 dikurang X. Untuk luas itu adalah panjang kali lebar, berarti ini panjangnya 50 dikurang X, berikutnya lebarnya adalah X, masukkan nilai luas 400 sama dengan 50X kurang X kuadrat, ini membentuk persamaan kuadrat menjadi X kuadrat kurang 50X tambah 400 sama dengan 0. Dengan faktorisasi didapat nilai, berarti ini X dikurang 40, X dikurang 10 sama dengan 0, maka X1 nya 40, X2 nya 10. Maka di sini panjangnya, untuk panjang yang pertama 50 dikurang 40 sama dengan 10, panjang yang kedua 50 dikurang 10 sama dengan 40. Jadi antara yang dua ini bisa dipilih yang mana.